Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kajian tarawih kita pada malam hari ini adalah menumbuhkan motivasi berwakaf di bulan Ramadan. Ya. Tema kita menumbuhkan motivasi berwakaf di bulan Ramadan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Islam ada beberapa istilah instrumen ekonomi, instrumen khairi yang kita kenal. Ada yang kita kenal dengan nama zakat. Ada yang kedua namanya sedekah. Ada yang ketiga namanya infak. Ada yang keempat namanya wakaf. Ada lagi yang kelima namanya hibah. Ada lagi yang keenam namanya hadiah. Lengkap. Banyak sekali Islam memiliki instrumen-instrumen ekonomi, instrumen-instrumen khairiyah, instrumen yang berdimensi kebaikan. Namun kadang-kadang sebagian kita bingung memahaminya. Apa beda infak juga sedekah, Ustaz? Apa lo bedanya antara sedekah dengan wakaf? Apa pula bedanya dengan zakat? Nah, ini malam ini sedikit kita coba memberikan penjelasan tentang perbedaan istilah-istilah ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dari beberapa istilah tersebut, ya, kalau kita ambil istilah yang menjadi payung semua amal-amal kebaikan itu, maka dia bermuara kepada satu, yaitu sedekah. Jadi sedekah itu adalah payungnya. Wakaf adalah sedekah, infak adalah sedekah, zakat adalah sedekah, ya, hadiah adalah sedekah. Artinya sedekah itu adalah nama umum dari segala bentuk perbuatan baik dalam bentuk memberikan sesuatu kepada orang lain, itu disebut dengan sedekah. Makanya sedekah itu Bapak dan Ibu, dia bersifat umum. Dia bisa berbentuk materi dan juga bisa berbentuk immateri, ya. Dia bisa berbentuk uang, berbentuk benda atau barang, dan juga bisa berbentuk jasa, ya, berbentuk sesuatu yang tidak berwujud. Makanya banyak dalil dalam hadis Nabi mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Ketika engkau senyum kepada wajah temanmu, maka itu berarti sedekah. Ada enggak barangnya? Enggak ada, Pak. Cuma sebatas senyum saja. Bahkan dalam hadis lain Nabi mengatakan ketika seseorang memindahkan duri, memindahkan sesuatu yang mendatangkan mudarat bagi orang yang lewat di jalan, dia pindahkan ke samping atau dia ambil dan kemudian dia simpan dan dia buang, maka itu juga disebut dengan sedekah. Bahkan berkata-kata baik itu juga sedekah. Bahkan seorang suami yang memberikan nafkah batin kepada istrinya itu juga sedekah. Dan utamanya lagi pemberian-pemberian dalam bentuk materi itu juga sedekah. Jadi sedekah itu Bapak dan Ibu adalah segala macam bentuk pemberian kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, itu sedekah namanya. Nah, masuk dari sana itu nanti infak, zakat. Bahkan dalam Al-Quran, zakat itu dalam banyak tempat dalam Al-Quran disebutnya sedekah. Ya, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Bahkan perintah kepada Rasulullah untuk mengambil zakat itu disebut dalam Al-Quran tidak dengan nama zakat, tapi dengan nama sedekah. Yang dimaksud dengannya adalah sedekah. Kemudian yang kedua, infak Bapak dan Ibu. Apa perbedaan infak dengan sedekah? Nah, dalam Al-Quran ketika kita berjumpa dengan istilah infak, maka biasanya yang dimaksud dengan infak itu adalah memberikan sesuatu yang bersifat materi, bersifat benda, ada barangnya, ada wujudnya, itu yang infak. Ya, itu yang disebut dengan nafkah. Ada barangnya, uang, emas, makanan, dan lain sebagainya. Nah, itu dimaksud dengan infak. Makanya Bapak dan Ibu, mudah-mudahan pengurus kita tidak ada yang salah di sini menulis di kotak amal itu apa ditulis, Pak? Infak atau sedekah? Lah infak, Pak. Alhamdulillah. Takutnya beko kalau ditulis kotak sedekah. Mbak kecil Ustaz Abdul Somad itu ada dalam rekaman beliau. Lewatnya di muka jamaah, senyuman saya kotak itu.
Sebab kan senyum sedekah, aku kotak sedekah hanya gini senyum kotak amal tu. Hanya lah sedekah kece. Tapi kalau ditulis kotak infak, tak bisa senyum saja doh. Harus jupiti masuk ke dalam. Itu baru berinfak namanya kan. Nah, itu dimaksud dengan infak. Kemudian yang ketiga, zakat. Zakat kita sudah faham lah ya. Zakat itu adalah pemberian kita yang kita keluarkan dari harta yang Allah berikan kepada kita ketika harta tersebut sampai nisabnya dan cukup pula haulnya. Itu zakat. InsyaAllah kita sudah faham betul tentang ini. Nah, ada lagi yang keempat Bapak dan Ibu, yang ini menjadi topik kita, yang disebut dengan istilah waqaf. Nah, ini yang mungkin sebagian daripada masyarakat kita yang masih belum duduk pemahaman tentang wakaf ini. Apa itu wakaf? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, wakaf secara bahasa berasal daripada kata-kata al-waqfu. Wakaf. Kalau mengaji kan ada istilahnya wakaf, ada ibtida, ada sampai berhenti, ada sampai memulai ya. Nah, wakaf di sini yang istilah berwakaf itu juga artinya berhenti. Yang berarti al-habsu yang bermakna berhenti, tertahan, beku dan seterusnya. Itu pengertian wakaf secara bahasa. Ya, artinya seseorang yang menahan hartanya, menghentikan kepemilikannya atas hartanya tersebut untuk dia sumbangkan, untuk dia sedekahkan agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu dimaksud dengan wakaf secara bahasa. Kalau secara istilah syariat, berwakaf itu adalah perbuatan seorang hamba melepaskan kepemilikannya atas suatu benda dari harta yang dia miliki, kemudian dia tahan harta tersebut untuk digunakan manfaatnya untuk kepentingan orang lain, kepentingan orang banyak. Jadi kita punya harta, kita lepaskan kepemilikan kita dari harta tersebut. Ya, tapi harta tersebut bukan diberikan, tapi ditahan. Karena kalau diberikan nanti orang lain boleh menjualnya, boleh meminjamkannya, boleh menghilangkannya. Nah, ini tidak boleh. Yang namanya wakaf dia harus dijaga meskipun sang pemiliknya telah melepaskan kepemilikannya. Nah, kalau kita melihat kepada pendapat-pendapat imam-imam mazhab, nah masing-masing memang ada perbedaan. Kalau kita lihat pemahaman wakaf dalam mazhab Hanafi, maka mazhab Hanafi mengatakan yang namanya wakaf itu memang pemilik telah mensedekahkannya untuk kepentingan masyarakat umum, tetapi dia tidak melepaskannya dari kepemilikannya. Tapi dia tidak bisa lagi menjualnya, dia tidak bisa lagi memakainya, tapi dia tidak berikan kepada siapa-siapa, masih atas nama dia. Tapi telah dia niatkan apa yang dia wakafkan itu untuk digunakan untuk kepentingan orang banyak. Nah, itu dalam pengertian mazhab Hanafi. Kalau dalam pengertian mazhab Maliki, beda lagi Bapak dan Ibu. Di mana seseorang melepaskan kepemilikannya atas suatu objek benda, tapi bersifat sementara untuk digunakan oleh orang lain, untuk digunakan manfaatnya oleh orang lain. Jadi mazhab Maliki ini lebih cenderung mengatakan berwakaf itu sementara saja. Kalau kita punya rumah, kita wakafkan agak setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, selesai waktunya kita ambil kembali. Itu yang wakaf kata mazhab Imam Maliki. Nah, adapun mazhab Syafi'i, mazhab yang sering kita pakai di Indonesia, maka mazhab Syafi'i mengatakan wakaf itu adalah perbuatan seorang hamba melepaskan kepemilikannya terhadap suatu aset yang dia miliki, ya, untuk gunanya aset tersebut digunakan, dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, orang kalau sudah berwakaf, lepas kepemilikannya, tidak ada lagi hubungannya dengan wakaf tersebut. Dia telah dikelola oleh pihak ketiga namanya, atau pihak kedua yang bernama nazir. Nah, pendapat yang keempat, mazhab Hambali lebih kurang sama, mirip dengan mazhab Syafi'i. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pemahaman atau pengertian wakaf secara istilah-istilah fikih, atau dalam pengertian fikih menurut
ulama-ulama mazhab. Ya, nah tentu kita ingin mengambil mana pendapat yang akan kita pakai. Kalau menurut undang-undang yang telah ditetapkan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 42, ya, maka di situ dijelaskan wakaf itu adalah perbuatan seorang hamba melepaskan harta benda yang dia miliki untuk digunakan manfaatnya untuk kepentingan khalayak umum. Nah, itu yang wakaf. Contoh, kita punya tanah itu atas nama kita, lalu kita wakafkan tanah tersebut, ya, kepada yayasan misalkan, kepada nazir, maka berarti tanah tersebut bukan lagi milik kita, sudah menjadi milik yayasan, namun kita amanahkan tanah tersebut untuk digunakan untuk pendidikankah, tempat mengajikah, ya, atau perkara-perkara lain yang berhubungan dengan agama atau dengan sosial. Nah, itu yang dimaksud dengan berwakaf. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apa dalil berwakaf ini? Baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Kalau dari Al-Quran, dalilnya adalah di dalam Al-Quran awal juz 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mencapai derajat kebaikan sampai kalian menginfakkan apa-apa yang kalian cintai. Nah, itu dalilnya umum, memang tidak ada disebut di situ kalimat wakaf, ya. Tapi para ulama ahli tafsir mengatakan inilah dalil pensyariatan wakaf yang sesungguhnya, karena ketika ayat ini turun Bapak dan Ibu, para sahabat berlomba-lomba menginfakkan hartanya dengan cara berwakaf. Tersebutlah waktu itu sahabat bernama Abu Tolhah. Dia punya sebuah kebun tidak jauh dari Masjid Nabawi, atau sekarang ini masih dalam pekarangan Masjid Nabawi, atau bahkan masih dalam komplek Masjid Nabawi itu, karena dulu kan Masjid Nabawi itu kecil, ya. Nah, dia punya kebun di situ yang nilainya luar biasa. Mungkin kalau kita bawakan dengan harga tanah kita hari ini, 1 meternya mungkin 20 juta nilainya, ya. Nah, ketika ayat itu turun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, langsung dia datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ingin mengamalkan ayat ini, maka aku sedekahkan kebunku ini." Kata Nabi, "Kamu tahan barangnya, tapi yang kamu sedekahkan adalah manfaatnya." Artinya Nabi menyuruh dia untuk berwakaf. Tidak usah diberikan kepada siapapun, tapi tahan saja. Ya, amanahkan dia kepada seseorang untuk ditahan, tidak boleh lagi dijual, ya, tidak boleh lagi digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi manfaat yang bisa didapatkan dari tanah tersebut diberikan untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan umum. Nah, itulah sejarah pertama wakaf itu dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dengan Umar bin Khattab. Karena dulu, di zaman dulu Bapak dan Ibu, ketika umat Islam memenangkan peperangan demi peperangan, maka terjadi pembagian harta rampasan perang atau yang disebut dengan ghanimah. Maka di antara pembagian yang didapatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sebidang tanah yang terletak di daerah bernama Khaybar. Posisinya sangat strategis, nilainya sangat mahal. Tapi Umar bin Khattab termasuk yang mendapatkan inspirasi untuk berwakaf dari ayat yang tadi kita bacakan. Beliau datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ingin berbuat baik dengan tanah ini. Apa yang bisa saya lakukan ya Rasulullah?" Maka beliau dituntun oleh Nabi Muhammad, wakafkan tanah tersebut. Tahan substansinya, tahan barangnya, tapi sedekahkan manfaatnya. Maka Umar pun melaksanakan suruhan Nabi tersebut. Akhirnya tanah tersebut beliau wakafkan. Boleh digunakan orang miskin, fakir miskin, orang du'afat, anak yatim, dan seterusnya, tapi tidak boleh dijual selama-lamanya. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, sebuah hadis yang sangat masyhur, yang barangkali selama ini sedikit kita yang menyadari, ya. Hadis yang berbunyi, "Idza mata ibnu Adam inqata'a lahu min amalihi illa min salas." Kalau meninggal seorang anak Adam,
terputus amal ibadahnya, terputus kesempatan dia mendapatkan pahala, kecuali dari 3 hal. Yang pertama Nabi sebut dari 3 ini apa Bapak dan Ibu? Apa yang pertama? Sadaqatun jariyah. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan sedekah jariyah di sini adalah wakaf itu sendiri. Karena dari segala macam bentuk sedekah, infak yang sifatnya jariyah, yang sifatnya mengalir terus, baik selama dia di dunia, dia masih hidup, begitu juga ketika dia telah tiada sampai hari kiamat, maka yang sifatnya mengalir itu adalah wakaf. Bukan sedekah atau bukan infak biasa. Nah, saya kasih contoh Bapak dan Ibu. Kalau hari ini kita berinfak ke masjid, ya, tadi ada ketindi yang lewat di muka awak. Ada yang buat masjid, ada yang buat TPA, ada yang buat apa lagi tadi, anak yatim. Itu kan infak, ya. Uang yang masuk di ketinding tersebut digunakan, diambil oleh pengurus. Ada yang digunakan untuk bayar listrik, ada yang digunakan untuk upah kebersihan, ada yang digunakan untuk mengganti bola lampu, ada yang digunakan untuk makan, konsumsi wirid dan lain sebagainya. Pertanyaannya, uangnya masih ada atau tidak? Uang infak itu masih ada atau tidak, Pak? Habis. Kalau uangnya sudah habis, pahalanya masih mengalir atau tidak? Kemungkinan besar tidak lagi. Ya, sedikit-sedikit mungkin ada. Kalau ada sisa-sisanya, lampunya masih nyala, mungkin dia masih mengalir. Tapi kalau putus nanti lampunya, selesai sudah. Nah, itu sedekah atau infak. Tetapi kalau wakaf, apa yang hari ini kita keluarkan dalam bentuk wakaf, maka dia akan abadi sampai hari kiamat. Selama barang itu masih ada, dan memang wakaf itu biasanya sesuatu yang bernilai abadi, yang lama tahannya. Maka selama apa yang kita wakafkan itu digunakan oleh orang lain, orang banyak, maka selama itu pula lah pahalanya terus mengalir untuk kita. Ya, tanah misalkan, ada bapak ibu yang punya tanah, diwakafkan ke masjid misalkan, sehingga di situ bisa dibangun gedung TPSA. Selama di situ tanah tersebut masih berdiri gedung TPSA tersebut, sampai hari kiamat pahalanya terus mengalir. Ada yang punya rumah, mungkin punya rumah 3 atau 5, dia wakafkan salah satu, kemudian di rumah tersebut nanti dibuat rumah tahfiz misalkan, atau tempat pengajian ibu-ibu majlis taklim. Selama rumah itu masih ada, dan tentu rumah itu lama ya, bisa ratusan tahun, selama itu pula lah dia mendapatkan pahalanya. Nah, sekarang pertanyaannya barangkali, Ustaz, kan tak sado awak nak punya rumah, kan tak sado awak lu nak punya tanah ada Ustaz, baca caranya berwakaf, kan tak sado awak punya aset dah, Pak. Betul tidak? Kalau ada tanah agak 3 hektar, mungkin nama awak sedekahkan agak 500 meter atau 1000 meter, tidak masalah, ada kan? Atau punya rumah awak 5 misalkan, awak wakafkan satu buah. Tapi masalahnya rumahnya juga satu-satunya kita tempati, ya. Tanahnya juga pas-pasan, tidak punya aset yang lain. Tapi awak niyojo berwakaf untuk mendapatkan pahala yang jariyah. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, di dalam wakaf ada yang disebut dengan wakaf melalui uang. Kita ingin berwakaf untuk sesuatu yang sifatnya abadi, tapi kita tidak punya asetnya, tetapi bisa kita ganti dengan uang. Ya, contoh misalkan ada pembangunan gedung apa misalnya, Pak? Gedung TPA ya, gedung TPQ. Di sini misalkan gitu ya. Nah, kita ingin berwakaf. Kenapa kita pilih niatnya berwakaf? Karena kita ingin dapat pahalanya yang mengalir terus. Karena kalau kita berinfak, nanti uangnya dipakai buat beli makanan, beli minuman, tukang segala macam. Habis itu tidak ada dapat pahala oleh. Tapi kita ingin berwakaf sesuatu yang sifatnya abadi, barangnya itu tidak rusak, tidak hilang, tidak berpindah. Maka yang bisa kita lakukan adalah berwakaf menggunakan uang. Tapi niatnya uang tersebut betul-betul untuk digunakan pembangunan TPQ atau TPA tersebut. Tidak boleh untuk yang lain. Tidak boleh dibayarkan listrik, tidak boleh dibelikan makanan buat wirid,
Ya, tidak boleh diberikan upah marbot, tidak boleh. Memang uang yang kita serahkan tersebut betul-betul digunakan untuk proses pembangunan masjid tersebut, TPQ tersebut. Beli semennya, beli besinya, ya, beli catnya, semua yang dibutuhkan untuk pembangunan TPQ tersebut, maka kita berwakaf untuk pembangunan TPQ tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan berwakaf. Kalau itu yang kita lakukan, maka nanti ketika TPQ itu telah terbangun sedikit demi sedikit, ya, kita mulai berwakaf untuk pembangunan TPQ tersebut. Ketika nanti dia telah berdiri, maka dipakai dia oleh anak-anak kita mengaji, kan ibadah itu Bapak Ibu. Maka selagi tempat itu dipakai oleh anak-anak kita mengaji 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun, selama itu pula lah pahala mengalir. Itu kalau dia sedang mengaji di situ. Kalau dia sudah tamat di situ, ya kan paling mengaji setahun 2 tahun. 8 dia baca Quran, paile kan. Nah, mungkin dia bertambah remaja, dewasa. Sepanjang hayat dia membaca Al-Quranul Karim, dimanapun dia berada, maka setiap huruf-huruf yang dia baca dapat pula kita pahalanya. Nah, inilah yang dimaksud dengan sedekah jariyah atau wakaf, Bapak dan Ibu. Dan hari ini wakaf itu bisa dilakukan menggunakan uang. Niat kita untuk suatu objek tertentu, tapi karena kita tidak punya tanah, kita kasih uang, tapi untuk dibelikan ke tanah itu. Misal masjid kita butuh perluasan, ada tanah di samping masjid 200 meter, harganya mungkin sekitar 500 juta. Nah, kalau bisa pengurus buatlah donasi wakaf. Ya, mungkin 1 meter dinilai 500.000, ya ada orang ngambil pakai kupon, potong 500.000, 500.000, 500.000, 500.000, itu niatnya wakaf, Pak. Nah, harus dibelikan uang itu untuk tanah tersebut, bukan digunakan untuk yang lain-lain. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang wakaf ini ya sebetulnya sebuah instrumen ekonomi yang sangat luar biasa. Mungkin Bapak Ibu tahu Universitas Al-Azhar yang ada di Mesir, ya, itu merupakan saat ini salah satu lembaga wakaf yang tertua dan terbesar di dunia. Ya, tapi kemarin kita dapat info lagi viral, katanya Muhammadiyah pula yang paling besar. Asetnya katanya sampai ribuan triliun. Ya. Wallahu a'lam. Bisa jadi benar ya, karena memang Muhammadiyah punya ratusan rumah sakit, ratusan universitas, lahan, tanah dan lain sebagainya. Bisa jadi ya ribuan triliun. Tapi yang sudah kita dengar Al-Azhar Asy-Syarif, dengan aset-aset wakaf yang mereka punya, yang itu sebagian besar adalah pemberian kaum muslimin, ya. Tapi kalau bicara aset wakaf Al-Azhar, bukan sebidang 2 bidang tanah. Aset wakaf Universitas Al-Azhar itu puluhan kilang minyak, ratusan ribu atau ribuan ribu hektar kebun sawit, kebun gandum, kebun kurma, ratusan rumah-rumah sakit. Nah, itu aset wakafnya. Makanya tidak heran kalau Al-Azhar itu dia bisa menggratiskan ratusan ribu mahasiswa asing dalam setahun. Ya, alhamdulillah saya termasuk yang pernah mendapatkan manfaatnya. Saya tahun 1998 bersama dengan Ustadz kita juga di sini yang mungkin ada yang kenal, Ustadz Dr. Hilal Syauqi. Nah, itu teman saya dulu tuh Bapak Ibu. Kami sama-sama berangkat ke Mesir kuliah bersamaan dengan Ustadz Abdul Samad UAS. Nah, kami seangkatan itu tahun 98 dapat beasiswa dari Al-Azhar, gratis tiket, gratis uang kuliah, dapat uang saku, dapat makan gratis 3 kali sehari, pulang pun juga diberikan tiket gratis dan juga jatah buku. Nah, tidak 1 orang 2 orang, ada puluhan ribu umat muslim dari seluruh penjuru dunia yang dibiayai oleh Al-Azhar tanpa dipungut bayaran 1 sen pun. Dari mana itu semua? Dari aset-aset wakaf yang dikelola, diproduktifkan sehingga menghasilkan manfaat yang dinikmati oleh seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Jadi wakaf ini Bapak dan Ibu merupakan salah satu instrumen ekonomi, instrumen kebaikan yang dahsyat sekali. Ya, di samping dia memperbaiki ekonomi umat, dan dia juga bagi kita adalah sumber untuk mendapatkan pahala yang jariyah.
Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi wakaf melalui uang. Terakhir ya, mungkin saya tidak akan bahas semuanya. Ada pula yang disebut dengan wakaf uang. Apa bedanya wakaf melalui uang dengan wakaf uang? Kalau wakaf melalui uang, yang kita niatkan untuk diwakafkan bukan uangnya, tapi objek yang ingin kita beli dengan uang tersebut. Contoh tadi kita mau bangun TPQ, kita kan mau berwakaf pembangunan TPQ itu. Tapi karena kita tidak mungkin beli semen, tidak mungkin mengantarkan pasir ke sana, tidak mungkin pula kita membeli besi ke sana, udah kita kasih saja uangnya. Tapi niatnya apa? Untuk dibangunkan ke TPQ ini. Itu namanya wakaf melalui uang. Nah, yang kedua ada namanya wakaf uang itu sendiri. Memang yang kita wakafkan mata uangnya itu 1 juta kah, 2 juta kah, 5 juta kah, 1 miliar kah? Yang mana uang yang diwakafkan tersebut yang akan dipegang oleh nazir, yaitu pihak yang menerima wakaf, uang itu harus dia jaga. Ada yang bertanya, lalu buat apa gunanya uang itu, Ustaz? Namanya wakaf kan tidak boleh habis. Tidak boleh uang itu digunakan untuk makan-makan, minum-minum, gaji marbot atau honor ustaz, tidak boleh. Karena prinsip utama wakaf itu dia harus abadi, tidak boleh berkurang 1 rupiah pun. Lalu apa gunanya uang diwakafkan kalau tidak boleh digunakan? Nah, jawabannya boleh digunakan, tapi tidak boleh kurang dia 1 sen pun, Bapak dan Ibu, uang. Lalu bagaimana caranya? Dia boleh bertambah, tapi tidak boleh berkurang. Kalau berkurang 1 rupiah saja, ketika nanti dia diaudit, bisa penjara hukumannya kepada nazirnya. Lalu bagaimana cara supaya uang tersebut menghasilkan manfaat sementara dia tidak boleh digunakan? Banyak caranya. Bisa disimpan di bank dalam bentuk deposito syariah. Misal uangnya 1 miliar ditaruh di bank, dapat bagi hasil setahun misalkan 10%. Berarti 10% sekitar 100 juta. Berarti setahun dia sudah menjadi 1 miliar 100 juta. Berkembang dia didepositokan lagi. Berkembang. Tapi kalau dalam bentuk deposito mungkin lamban dia Pak pertumbuhannya. Nah, cara yang kedua apa? Uang tersebut boleh diinvestasikan. Dibuat jadi modal usaha. Ya, dibuat mungkin proyek kandang ayam beternak telur, proyek penggemukan sapi, boleh. Tapi ingat, karena dia wakaf, tidak boleh terjadi kerugian. Kalau sampai rugi, nazir bertanggung jawab penuh menggantinya. Karena dia boleh bertambah dan harus bertambah, tidak boleh berkurang. Makanya Badan Wakaf Indonesia mensyaratkan kalau wakaf uang ini mau digunakan untuk bisnis investasi langsung, syaratnya harus ada jaminan kerugian. Harus diasuransikan. Kok nyampang terjadi kerugian karena faktor apapun, termasuk faktor-faktor alam, ada asuransi yang mengcovernya. Karena dia wakaf Pak, tidak boleh dia berkurang atau rusak sedikit pun. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah terkait dengan hubungannya kita dengan bulan Ramadan ini Bapak dan Ibu, bulan di mana Allah lipat gandakan pahala kita, maka salah satu ya amal ibadah yang penting menjadi prioritas kita di bulan Ramadan ini adalah memperbanyak wakaf. Nah, coba kita pikir-pikir Bapak Ibu. Sudah adakah aset wakaf kita? Ya, kalau ada, alhamdulillah lah. Mungkin ada di antara Bapak Ibu saya di sini yang sudah punya wakaf. Wah, boleh punya wakaf, Ustaz. Tanah ambonan di kampung lah mewakafkan 2 hektar. Alhamdulillah. Lah punya kita tabungan wakaf yang mengalir lah. Wah, rumah ambo lah mewakafkan, Ustaz. Alhamdulillah. Tapi mungkin ada dadur, Ustaz. Alun yang diwakafkan, awak ada punya tanah, ada punya rumah, ada punya ruko. Nah, Bapak Ibu tidak boleh putus asa. Kita masih bisa berwakaf. Bagaimana caranya? Tadi yang saya sampaikan, berwakaf melalui uang atau berwakaf uang itu sendiri. Berwakaflah untuk pembangunan masjid. Berwakaflah untuk pembangunan gedung TPQ. Ya, tadi saya dengar di sini kita sedang melakukan pembangunan gedung TPQ yang masih terbengkalai, Pak. Nah, ini sebetulnya adalah wadah ladang amal Allah bukakan kepada kita. Ya, untuk kita mendapatkan pahala jariah, berwakaflah. Nah, mungkin pesan saya juga untuk pengurus masjid atau panitia pembangunan, dibuat betul kalau bisa Pak program wakafnya Pak.
Jadi bukan sedekah lagi dinamakan, bukan infak lagi, tapi wakaf. Nah, karena kalau sudah wakaf ini jelas dia akan diaudit oleh Badan Wakaf Indonesia. Tidak boleh kemana-mana pergi uangnya itu. Akan dipantau dengan detail. Si anu berwakaf 1 juta, si anu 1 juta, akan dicek oleh Badan Wakaf. Kemana perginya uang tersebut? Iyo batu oleh dibalian ke semen, iyo lagi dibatuan dibalian ke basi. Kalau sempat ketemu dibelikan buat makanan, jalan-jalan pengurus dan lain sebagainya, itu akan diaudit, bisa penjara hukumannya. Nah, jadi wakaf Bapak Ibu ya. Nah, mudah-mudahan dengan berwakaf ini, maka proyek pembangunan TPQ di masjid kita ini bisa segera terrealisasi. Tentu bukan dari kita saja. Kita bisa ajak saudara kita, ya, famili kita, kenalan kita, kerabat kita di kantor, ya, bahkan kalau bisa mungkin dibuat kuponnya, misalkan Pak, kupon wakaf, satu kupon misalkan nilainya 100.000, ya bagi-bagikanlah, apalagi di bulan Ramadan ini, mungkin ada di antara kita Bapak Ibu yang mau ngambil satu gepok, dia punya teman di kantor, Pak, Bu, dia berwakaf enggak kode pembangunan TPQ, dipotong jagian kuponnya, diambil PT-nya 100.000. Kalau masing-masing kita mampu melakukan seperti ini, mungkin dalam waktu cepat terkumpul dana, yang itu dana wakaf untuk pembangunan TPQ ini. Nah, saya ini kan kebetulan Bapak Ibu bekerja di lembaga wakaf, Yayasan Wakaf Ar-Risalah. Itu yang kami lakukan, makanya alhamdulillah cepat pembangunan, ya, fasilitas-fasilitas pendidikan di yayasan kami. Sekarang kami sedang membangun wakaf Kem Tahfiz Al-Quran di tanah seluas 2 hektar di Air Dingin, tidak jauh dari komplek Arisalah itu. Nilai proyeknya 15 miliar Bapak dan Ibu. Kita akan bangun fasilitas-fasilitas, tempat-tempat menghafal Al-Quran yang mewah, ya, seperti villa-villa, dibuat nanti landscape-nya, ada tamannya, ada kolamnya, sehingga nanti anak-anak kita akan menghafal Al-Quran di sana, Jumat, Sabtu, Minggu. Bukan saja untuk anak-anak Arisalah, tapi juga untuk semua masyarakat Kota Padang yang mau nanti menghafal Quran di sana. Nah, itu wakaf. Nah, caranya bagaimana? Kami buat kupon, ya, dibagikan ke wali murid. Ada yang ngambil 2 kupon, 3 kupon, dan itu bisa tiap bulan. Begitu dia gajian, ambil lagi 2 kupon, 3 kupon, dan begitulah seterusnya. Kalau nanti pengurus mau studi banding ke Arisalah, Pak, nah kami mengucapkan ahlan wa sahlan. Silahkan ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Sebetulnya materi wakaf ini masih sangat luas lagi, tapi karena waktu yang batasi kita, maka saya cukup sampai di sini. Intinya Bapak dan Ibu, mari kita berfastabiqul khairat, mari kita berlomba-lomba untuk memperbanyak aset wakaf kita. Kalau dulu orang suka mencemeh, karena gunanya piti dicari banyak-banyak, karena gunung harto dikumpul banyak-banyak, toh indak jo kawak bawa kadang kubu awak doh. Sekarang diganti slogan itu Pak, carilah pitih banyak-banyak, kumpulkanlah harta banyak-banyak, bawa sadonyo ke dalam kubu awak. Baca cara membawanya ke dalam kubu awak, caranya dengan diwakafkan. Kalau awak sadiak Pak, awak wakafkan. Sebab apa gunanya batangko selama hidup, pagi, siang, sore, malam, jungkir balik awak mencari harta. Begitu kita meninggal, nama ambil sia. Ahli waris awak dan untuk awak tak ada celah ada. Paling dulu sedekah ketek-ketek 10.000, 20.000 itu nak dapat dah awak. Tapi kalau kita wakafkan sebelum kita meninggal, tapi itu tidak semua pula ya. Kita sisakan pula lah buat anak istri ya. Nanti kalau kita tiada, ada buat mereka bertahan hidup. Tapi kalau kita cerdik, pintar, wakafkan yang kita cari di dunia ini dengan susah payah tersebut, sehingga dia menjadi harta yang kita bawa mati, harta yang memberikan aliran pahala untuk kita, yaitu dengan berwakaf tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekhilafan ucapan dan perkataan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.